Perkenalkan, nama saya Delina Situmorang dengan NIM channel N023044 dari Prodi Keuangan Daerah. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah Sistem Kelembagaan Daerah, di mana materi yang saya jelaskan yaitu mencakup yang pertama, pengertian pemerintah pusat dan daerah, yang kedua itu pengelompokan pemerintah pusat dan daerah, yang ketiga pemetaan urusan pemerintah, dan yang keempat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Materi yang pertama yaitu pengertian pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat adalah penyelenggara pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia di pusat, yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden dan dibantu oleh para menteri. Sedangkan pemerintah daerah atau di negara-negara barat dikenal dengan local government. Dalam penyelenggaraannya dilaksanakan pada konsep-konsep seperti asas, sistem, dan prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun konsep pengelompokan pemerintah pusat dan daerah yaitu terdapat dua nilai dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, nilai unitaris, di mana nilai dasar unitaris diwujudkan dalam memandang bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalam yang bersifat negara. Artinya, kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan regional atau lokal. Yang kedua, nilai desentralisasi, di mana nilai dasar desentralisasi diwujudkan dengan pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan atau diakui sebagai domain rumah tangga daerah otonom tersebut. Adapun pemetaan urusan pemerintah yaitu di mana pelaksanaan urusan pemerintah oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri, dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten kota desa. Adapun urusan yang pertama itu adalah urusan wajib. Urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara, antara lain perlindungan hak konstitusional, perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman, dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, memenuhi komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional. Yang kedua itu adalah urusan pilihan, di mana urusan pilihan dalam kaitan ini adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggul daerah. Adapun hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia telah melalui pasang surut yang dinamis sejak masa reformasi tahun 1998. Format ideal hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu yang pertama, kewenangan yang jelas, yang kedua, otonomi yang kuat, yang ketiga, kerjasama yang erat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah pusat yang turut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyelenggara pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia di pusat yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden dan dibantu oleh para menteri. Sebagai lembaga legislatif, pemerintah pusat adalah DPR dan MPR. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Artinya, kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan regional atau lokal. Sementara itu, nilai dasar desentralisasi diwujudkan dengan pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan atau diakui sebagai domain rumah tangga daerah otonom tersebut. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu elemen penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam upaya untuk membangun kesinambungan analisis terhadap topik penelitian tentang hubungan pusat dan daerah, beberapa studi telah dilakukan untuk memahami dinamika hubungan ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih.